Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada teks bacaan. Mari kita baca sama-sama ya. Benny dan teman-temannya bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik buah jambu bersama-sama. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi, sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang dipetik. Mereka bermain dengan gembira. Nah, lihat di situ juga ada gambarnya ya, bisa diperhatikan. Ada Edo dan Siti yang sedang mengumpulkan buah jambu, ada Udin yang sedang memanjat pohon, ada Benny yang sedang mengambil buah jambu menggunakan galah, dan Lani yang memetik buah jambu langsung dari pohonnya. Bisa dilihat mereka bermain dengan gembira tanpa ada yang bertengkar, yang berkelahi atau dan lainnya. Setelah memetik buah jambu, Benny dan teman-teman akan membuat jus jambu. Coba kita baca teks di bawah ini bersama-sama ya. Judulnya Membuat Jus Jambu Biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, dan Dayu menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es, batu, air, dan susu. Nah, setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring. Lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-temannya sangat senang. Nah, di situ dalam cerita tadi, kalian coba lihat, di situ ada yang ibu garis bawahi, ada yang garisnya berwarna merah dan ada yang garisnya berwarna biru. Untuk yang garisnya berwarna merah seperti blender, gelas, pisau, dan sendok, itu termasuk merupakan contoh benda padat. Sedangkan air dan susu yang digarisi warna biru itu termasuk benda cair. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat benda padat dan benda cair. Kita pelajari dulu benda padat ya. Di situ ada gambar jambu biji yang sudah dipetik Edo dan Udin dan teman-temannya ya. Jambu biji merupakan salah satu benda yang berbentuk padat. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Nah, jika jambu biji dipindahkan dari meja ke dalam piring, maka bentuk dan ukuran jambu tetap. Coba kalian lihat, jambu biji yang di atas pohon dan jambu biji yang di atas piring, bentuknya sama kan? Nah, dan ukurannya pun tetap, tidak menjadi lebih besar dan tidak menjadi lebih kecil. Seperti itu. Contoh lainnya, ada lihat pensil atau pulpen. Pulpen yang dimasukkan ke dalam tempat pensil ada yang kotak, ada yang persegi, ada yang segi 6. Mau dimasukkan ke tempat manapun bentuknya tetap menjadi pensil. Seperti itu. Contoh lainnya ada batu. Lihat, batu di situ dimasukkan ke dalam toples. Bentuknya tetap batu. Ukurannya juga tetap. Dimasukkan ke dalam plastik. Ukurannya tetap, bentuknya tetap batu, tidak menjadi kotak atau tidak menjadi bulat seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita pelajari yaitu benda cair. Tadi kan Udin dan teman-teman membuat jus jambu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Jus jambu merupakan salah satu benda berbentuk cair. Nah,
Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai wadahnya. Jika jus jambu dipindahkan ke gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Dan jika jus jambu biji dipindahkan ke botol, maka bentuk jus jambu menyerupai botol. Walaupun bentuk benda cair jika dipindahkan menyerupai wadahnya, tetapi jumlah benda cair akan selalu tetap jika dipindahkan ke wadah yang berbeda. Nah, coba perhatikan. Jus jambu yang ada di gelas bentuknya menjadi seperti gelas. Ukurannya segitu ya. Nah, lalu dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan menjadi seperti botol, namun ukurannya tetap tidak menjadi lebih banyak dan tidak menjadi lebih sedikit. Contoh lainnya, lihat air. Air di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Lalu dipindahkan ke dalam mangkok, bentuknya menjadi seperti mangkok. Ukurannya tetap sama. Lalu dipindahkan ke dalam botol, nah ukurannya bentuknya menjadi seperti botol, tetapi ukurannya juga tetap sama walaupun bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya, benda gas. Nah, di sini kita akan belajar benda gas ya. Pesawat kertas bisa terbang karena ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Nah, di sini kalian hanya bisa merasakan benda gas itu apa dan yang disentuh, dan hanya bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak bisa dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, jadi benda gas itu bentuk dan ukurannya berubah-ubah sesuai tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka ukurannya akan seukuran balon dan bentuknya akan seperti balon. Apabila dimasukkan ke dalam plastik, ukurannya akan sebesar plastiknya dan bentuknya akan seperti plastik, seperti itu. Bila dimasukkan ke dalam ban, maka ukurannya akan sebesar ban dan bentuknya akan menjadi seperti ban, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu singkat saja ya. Nanti kita bahas lagi di hari Jumat, oke? Untuk tugasnya tunggu WA selanjutnya dari Ibu ya. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran dari Ibu dan tetap semangat. Jangan lupa kalau ada yang tidak dimengerti bisa langsung hubungi Ibu. Oke? Ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum anak-anak.